Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas seputar PPDB tahun 2023. Ada sebuah pertanyaan yang harus saya jawab di sini. Apa bedanya jalur prestasi dan akademik? Kemudian untuk zonasi apa ada peraturannya, peraturan jaraknya? Karena masih banyak anak SMP yang bingung untuk mengikuti pendaftaran, ya. Memang betul ya, untuk anak SMP itu yang saya alami, anak-anak itu masih banyak yang belum paham karena sosialisasinya kurang ya. Jadi seringkali anak-anak itu bertanya kepada saya. Saya jawab dulu untuk jalur prestasi, saya buka juknisnya. Jadi jalur prestasi itu ada dua. Yang pertama itu prestasi lomba ya. Prestasi hasil lomba. Yang kedua, prestasi nilai akademik. Oke ya, apa itu hasil lomba dan apa itu akademik? Saya jelaskan. Jalur prestasi lomba itu adalah diperuntukkan bagi kalian yang punya prestasi lomba ya. Lomba di bidang akademik dan non akademik ya. Jadi bisa berupa kejuaraan ya. Oke ya. Berjenjang atau tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten atau kota. Oke ya. Nah, saya jelaskan dulu. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di video saya yang sebelum ini. Jadi bidang akademik itu adalah lomba di bidang pengetahuan yang berhubungan dengan wawasan pengetahuan kita. Itu di bidang akademik ya. Kemudian di bidang non akademik itu berhubungan dengan bakat, minat, keterampilan kita ya. Itu maksudnya lomba non akademik. Nah, kemudian di sini berjenjang atau tidak berjenjang. Yang dimaksud berjenjang itu adalah bertingkat. Contohnya begini, jika kalian di tingkat kabupaten menang ya, nanti otomatis dikirim ke provinsi, di provinsi berhasil ya menjuarai dikirim lagi ke tingkat nasional. Kalau di kabupaten lolos dia ke provinsi, di provinsi lolos dia ke nasional dan seterusnya. Kemudian yang tidak berjenjang itu ya tidak bertingkat. Jadi lomba itu dilaksanakan sekali itu ya sudah selesai. Ya minimal di tingkat kabupaten ya. Mohon maaf bagi kalian yang mungkin pernah juara di tingkat kecamatan atau desa itu tidak masuk ya, karena banyak sekali kemarin itu saya menerima piagam sertifikat yang juaranya satu tapi tingkatnya tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan tingkat RT RW itu tidak masuk. Mohon maaf ya, karena di sini memang bunyinya itu di tingkat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta bisa ya, di tingkat kabupaten atau kota. Ya, kecamatan tidak ada, apalagi desa. Oke. Kemudian kuotanya di sini 5%, jadi sedikit sekali ya. Kalau di Jawa Timur 5%. Sekali lagi untuk teknis itu setiap provinsi bisa berbeda. Mungkin kalau di provinsi lain 10% ya, tidak apa-apa, itu teknis ya. Oke. Kemudian di sini lagi juga ada ketua OSIS. Ketua OSIS itu punya nilai sendiri ya nanti ya. Sebanyak satu calon peserta didik untuk SMA dan oke ya. Oh ya ini ya. Ya ketua OSIS. Ya masuk ketua OSIS ya. Mudah-mudahan yang kalian yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS jangan lupa minta sertifikat atau piagam dari sekolah ya. Karena itu akan diberi nilai ya. Masukkan aja ke jalur prestasi hasil lomba. Kemudian ada lagi Hafiz yang kemarin ditanyakan. Hafiz ini nanti ada aturannya juga ya.
minimal 5 juz itu harus hafal. Itu prestasi, termasuk prestasi ya. Kemudian prestasi yang lain di sini nanti akan saya bahas lebih jelas di sini biar waktunya pendek ya. Nah, prestasi yang kedua adalah jalur prestasi nilai akademik. Prestasi nilai akademik ini sering disebut juga ya, biasanya orang tua atau anak-anak itu menyebutkan prestasi nilai rapot ya, nilai rapot. Jadi prestasi nilai akademik ini diperuntukkan bagi kalian ya yang mempunyai nilai bagus ya, sistem penilaiannya bagus. Nilai dari mana? Nilai dari gabungan rata-rata semester 1 sampai dengan semester 5. Akreditasi sekolah bisa dilihat di internet, bahkan nilainya, predikatnya bisa dilihat di internet. Di panduan saya, di tutorial saya sebelumnya sudah saya bahas cara melihat akreditasi nilai sekolah, itu sangat mudah sekali. Kemudian ditambah lagi indeks sekolah. Ini indeks sekolah ini adalah aturan baru ya. Indeks sekolah itu adalah kualitas alumni, kualitas kakak-kakak kelas kita yang ada di sekolah tujuan kita ya. Kualitasnya diukur dari mana? Diukur dari rapot, dari kompetensi semester 1 sampai dengan semester 5 juga. Jadi untuk prestasi nilai rapot ini agak berat ya. Karena selain nilai kita, ada nilai sekolah, juga ada nilai kakak-kakak kita, alumni-alumni kita. Itu ya. Itu untuk jalur prestasi nilai akademik. Yang lain-lain mungkin saya akan bahas di video selanjutnya biar agak pendek ini. Kemudian di sini ada untuk zonasi apa ada peraturan jarak ya. Kalau peraturan jarak itu enggak ada. Mungkin maksudnya aturan zonasi ya. Saya buka lagi juknisnya. Ya. Mungkin yang maksudnya kalau jarak itu enggak ada. Jarak seberapa jauh, seberapa dekat itu tergantung kita bisa mendaftar ya. Jadi enggak pengaruh. Mungkin di sini aturan zonasi ya. Kalau aturan zonasi, aturan yang menggunakan KK dalam seleksi ini di sini ya, syaratnya adalah KK-nya harus berumur kurang dari 1 tahun. Itu ya. Dan aturan yang lain, zonasi itu dibatasi hanya 50% dari kuota. Ini untuk SMA. Kalau SMK itu cuma 10% ya. Ini ya. Ini SMA itu 50%, SMK 10%. Ada perbedaan yang mencolok antara SMA dan SMK di jalur zonasi ini. Untuk aturan lain itu mungkin ada zona dalam dan zona luar. Oke ya, itu nanti masuk ke aturan cara mendaftarnya ya. Kalau zonasi selama dalam kabupaten itu zona dalam. Nah, ya, atau selama dalam satu kota itu zona dalam. Kalau zona luar, nah itu kalau di luar kabupaten atau di luar kota ya, itu baru zona luar. Oke ya. Itu untuk aturan zonasi untuk PPDB tahun ini tidak berbeda dengan tahun yang kemarin ya. Syarat-syaratnya pun sama. Mungkin akan saya bahas di lain waktu ya, untuk mempersingkat video ini. Mungkin itu saja untuk penjelasan saya tentang jalur prestasi dan zonasi, untuk singkat saja. Dan saya akhiri, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.